Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yoga. Kita akan mempresentasikan mengenai sistem informasi deteksi plat nomor kendaraan bermotor. Terdiri dari kelompok yang pertama Ajeng Sri Asri, kemudian Naufal Hafiz Santosa, yang ketiga Wawan Setiawan, yang keempat saya sendiri Yoga. Yang pertama akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya, kemudian landasan teorinya, perancangan sistemnya seperti apa, kemudian pembuatan sistemnya seperti apa, implementasinya akan seperti apa, kemudian kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama di latar belakang ini, pada tahun 2013 BPS Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 95 juta unit kendaraan pribadi terdaftar dan terdapat lebih dari 100.000 kasus kecelakaan. Maka dari itu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, sehingga terjadi banyak pelanggaran lalu lintas. Maka dukungan sistem yang dapat bekerja secara real time, akurat, dan otomatis amat dibutuhkan. Berawal dari situ, kemudian penerapan teknologi seperti implementasi algoritma ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong sistem pengawasan penegakan hukum yang lebih baik. Kemudian algoritma ANPR merupakan teknik Optical Character Recognition (OCR) untuk membaca nomor plat nomor yang suka ada di lampu merah seperti itu contohnya. Kemudian tujuannya pembuatan aplikasi yaitu penerapan pengolahan citra untuk mendeteksi plat nomor kendaraan, pengembangan software dengan pemindahan teknologi computer vision, kemudian pembelajaran serta pemanfaatan disiplin ilmu pengolahan citra bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Sri Asri dari kelas D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok. Selanjutnya ada manfaat dari pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama ada keamanan serta otomatisasi, kemudian ada layanan parkir, cuci SIM, dan penegakan hukum lalu lintas. Contoh dalam penegakan hukum lalu lintas, masih banyak kendaraan yang melanggar lalu lintas seperti melawan lampu merah atau berhenti di tempat-tempat yang ramai yang dilarang berhenti. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui dari plat nomornya, siapa penggunanya, sehingga kita bisa menindaklanjuti pelanggar tersebut. Kemudian selanjutnya adalah landasan teorinya. Algoritma Automatic Number Plate Recognition atau ANPR. Algoritma ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama ada lokalisasi, ada segmentasi. Segmentasi karakter itu seperti membaca huruf dalam plat nomor tersebut. Kemudian ada pengenalan karakter. Nah, akurasi dari ketiga tahapan tersebut mempengaruhi hasil akhir dari algoritma ini. Saat ini banyak yang menggunakan algoritma ANPR, namun umumnya tidak cocok untuk plat kendaraan atau plat nomor di Indonesia. Kenapa? Karena masih banyak hal ini ditunjukkan karena rendahnya tingkat akurasi pengenalan yang dihasilkan. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Dari aplikasi ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian library-nya kita ada Keras, TensorFlow, sama PyTorch. Deep Learning Framework-nya ada TensorFlow Keras, ada PyTorch juga. Supportnya ada Label Image, terus ada Jupyter Notebook sama VS Code Editor.
Kemudian selanjutnya kita bahas tentang bahasa pemrogramannya dulu. Ada Python. Di sini ada sejarah Python. Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum. Pertama kali dirilisnya 1991. Filosofi desain Python sendiri untuk menekankan keterbacaan kode dengan menggunakan spasi putih yang signifikan. Kemudian ada konstruksi bahasanya. Nah, konstruksi bahasanya ini dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrogram menulis kode yang jelas dan logis ya. Untuk proyek yang skala kecil dan besar. Jadi Python ini bertujuan untuk pemrogram menulis kode yang jelas dan logis. Selanjutnya ada library. Yang pertama Crash. Crash ini adalah sebuah aplikasi programming interface atau biasa dikenal dengan API, jaringan saraf tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Python. Library jaringan saraf yang bersifat open source ya, dirancang untuk memberikan eksperimen cepat dengan jaringan saraf yang dalam dan dapat berjalan di CNTK, TensorFlow, dan Theano. Crash ini berfokus untuk menjadi modular, user-friendly, dan bersifat extensible. Kerangka kerja ini tidak menangani komputasi tingkat rendah, namun sebaliknya akan menyerahkan tugas tersebut ke library yang lain yang disebut backend. Kemudian ada library yang kedua yaitu TensorFlow. TensorFlow adalah library yang dikembangkan oleh Google. Merupakan salah satu library yang paling populer serta banyak digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan machine learning dan algoritma yang memiliki banyak operasi matematika untuk dilakukan. Google meluncurkan TensorFlow untuk diperkenalkan ekosistem yang menyediakan kumpulan alur kerja untuk mengembangkan dan melatih model untuk mengimplementasikan machine learning di hampir semua aplikasi. Jadi si TensorFlow ini digunakannya itu untuk mengembangkan dan menerapkan machine learning dan algoritma. Kemudian Google ini meluncurkannya untuk memperkenalkan ekosistem yang menyediakan kumpulan alur kerja. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya mengenai library yang ketiga akan dijelaskan oleh Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Hafiz Santosa. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Kita masuk ke dalam library yang ketiga, yaitu ada PyTorch. PyTorch merupakan library open source yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih neural network. Dibuat oleh Facebook berbasis Torch. Jadi PyTorch ini dibuatnya oleh Facebook. PyTorch lebih direkomendasikan untuk pengembangan penelitian karena mendukung pelatihan yang cepat dan dinamis. PyTorch ini contohnya seperti penelitian yang sedang kita kerjakan. Lalu kita masuk ke dalam Deep Learning Framework. Yang pertama ada TensorFlow Keras. Keras diadopsi dan diintegrasikan ke dalam TensorFlow pada pertengahan 2017. Pengguna dapat mengaksesnya melalui modul TF Keras apabila menggunakan TensorFlow. Namun, Keras sendiri dapat berjalan tanpa adanya TensorFlow, karena Keras itu menggunakan bahasa Python. Yang kedua ada YOLO. YOLO yaitu yang kepanjangannya You Only Look Once. Algoritma YOLO ini merupakan Real Object Detection yang baru-baru ini sangat populer untuk dikembangkan. Kebanyakan sistem deteksi sebelumnya menggunakan pengklasifikasian atau localizer untuk melakukan deteksi dengan menerapkan model ke gambar di beberapa lokasi dan skala dan memberi nilai pada gambar sebagai bahan untuk pendeteksian.
Yellow sendiri menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dengan algoritma sebelumnya, yakni Yellow ini menerapkan jaringan saraf tunggal pada keseluruhan gambar. Jaringan ini akan membagi menjadi wilayah-wilayah, kemudian memprediksi kotak pembatas dan probabilitas untuk setiap kotak wilayah pembatas ditimbang probabilitasnya untuk mengklasifikasikan sebagai objek atau bukan. Di sini kita masuk ke dalam aplikasi pendukung atau support. Yang pertama ada label image. Label image ini adalah aplikasi untuk pelabelan serta lokalisir area gambar. Itu contohnya ntar ada seperti inputnya yang berupa gambar. Lalu kita masuk. Lalu yang kedua ada Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi web open source yang memungkinkan Anda membuat dan berbagi dokumen interaktif berupa baris kode program Python. Lalu yang ketiga sudah tidak asing lagi adalah Visual Studio Code atau VS Code. VS Code ini adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft. VS Code juga dapat dijalankan dalam OS Linux, macOS dan Windows. Kita masuk ke dalam teori yang kelompok kami kerjakan. Yang pertama ada metode morfologi. Metode morfologi adalah teknik pengolahan citra digital dengan menggunakan bentuk atau shape sebagai pedoman dalam pengolahan. Nilai dari setiap piksel dalam citra digital hasil diperoleh melalui proses perbandingan antara piksel yang bersesuaian pada citra digital memasukkan dan dengan piksel tetangganya. Dengan mengatur atau memilih ukuran dan bentuk dari matic kernel atau structuring element yang digunakan, maka kita dapat mengatur sensitivitas operasi morfologi terhadap bentuk tertentu atau spesifik pada citra digital masukan. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam metode Otsu thresholding. Metode Otsu thresholding ini dinamai oleh Nobuyuki Otsu. Otsu thresholding merupakan metode segmentasi yang sederhana dalam teknik segmentasi. Wilayah dapat lebih mudah dalam melakukan pembagian wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan untuk mengenali objek. Sederhananya, algoritma ini mengembalikan nilai ambang intensitas tunggal yang membagi piksel-piksel menjadi dua kelas, yaitu kelas latar depan dan juga latar belakang, atau biasa disebut foreground dan juga background. Nah, untuk perencanaan sistem kami buat sistem yang sederhana. Salah satunya seperti pada gambar seperti ini, kamera kita bisa menggunakan dua model input ya. Itu pengguna mengupload gambar yang di dalamnya terdapat gambar kendaraan beserta plat nomor kendaraannya, lalu gambar tersebut ada di upload dan setelah diupload diproses lebih lanjut oleh machine learning dan outputnya akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya selain dari pengguna mengupload gambar juga bisa diterapkan dengan microcontroller ya. Microcontroller ini yang udah include sama kamera. Nah, kamera ini si microcontroller ini akan mengupload gambar sesuai dari kamera langsung diproses oleh machine learning, outputnya dikembangkan untuk lebih lanjut. Dan ini programnya berbasis web system. Tujuan program atau aplikasi dibuat dalam bentuk web based system karena supaya multi platform, jadi bisa digunakan di mana saja, di aplikasi di handphone, Android ya, iOS, Windows dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di gambar seperti ini ada kamera akan mendeteksi gambar kendaraan yang ada plat nomornya langsung dikasih area dan output dari ini gambar di crop dan dibaca oleh karakter recognizer. Jadi karakternya di recognition, dideteksi. Nah, selanjutnya tahapan untuk pembuatan sistem ya. Untuk membuat sistem tahapannya adalah kita membuat anotasi dulu. Anotasi untuk pelabelan dan border area. Jadi si plat kendaraan bermotor ini
seluruh gambar-gambarnya untuk dijadikan media training dibuatkan pelabelan dan border areanya yang dinamakan dengan annotation. Selanjutnya annotation ini gambar udah ya feature yang udah di anotasi, kita training dan kita testing. Setelah di training dan kita testing dengan Keras sama YOLO gitu kan. Kebetulan pada kasus ini kami menggunakan YOLO. Nah, terus kita training, hasilnya kita evaluasi dan modelnya kita simpan untuk dipergunakan untuk aplikasi yang kita harapkan, yang kita buat sekarang dibuat maksudnya. Nah, untuk membaca plat nomor kendaraan tersebut ataupun bisa mendeteksi area dari wadah plat nomor kendaraan, maka kami melakukan pelatihan ataupun training gambar sebanyak 6 buah atau 6 kelas gambar ya. 6 kelas gambar yaitu gambar plat kendaraan TNI, plat Polri, plat hitam, plat kuning, plat merah sama plat putih. Yang mana plat hitam lebih banyak kami training karena lebih banyak gambar yang kami dapatkan dari plat hitam. Kalau plat merah sedikit. Yang kedua adalah plat kuning, karena plat kuning banyak karena kendaraan umum seperti itu. Plat merah juga paling sedikit adalah plat Polri di sini. Plat Polri ini sedikit. Nah, ini banyaknya gambar paling banyak itu di atas 350 ya, di bawah 400. Paling sedikit adalah plat Polri di bawah 50 paling sedikit. Nah, ini semua gambar disatukan, digabungkan dan dijadikan di training, dan hasilnya adalah gambar ataupun model yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah ini masih di lokalisasi plat. Ini salah satu contoh. Setelah gambar itu di training dan kita coba di testing, hasil evaluasinya rata-rata di 80% kita bisa mendeteksi untuk plat hitam, bahkan sampai 90%. Nah, selanjutnya setelah plat itu kita deteksi dan sistem bisa mengetahui plat nomor kendaraan areanya, maka gambar tersebut di crop. Hasil cropan gambar tersebut dideteksi ya, dibaca oleh sistem, dan sebelum diolah lebih lanjut gambar tersebut dinormalisasi dulu ya. Kenapa mesti dinormalisasi dulu? Karena intensitas cahaya yang ada pada gambar-gambar yang menjadikan media input itu bakal berbeda-beda. Intensitas cahaya, warna, dan lain sebagainya, fiturnya bakal berbeda-beda. Nah, untuk mengamankan itu semua, maka perlu dinormalisasi dengan teknik filter grayscale. Jadi gambarnya di grayscale-kan dulu ya, dinormalisasi. Selanjutnya gambarnya setelah digrayscale, dinormalisasi, setelah gambar normalisasi, maka kita filter dengan menggunakan filter OSU yang tadi udah jelaskan. Kita dibutuhkan untuk mempertegas mana latar belakang, mana latar depan gitu, seperti itu. Foreground mana background gitu, seperti itu. Nah, setelah model OSU, maka kita perlu pengkandidatan karakter. Nah, untuk mendapatkan segmen-segmen karakter yang ada di plat nomor. Yang kebetulan di plat nomor ini kami mendeteksinya untuk nomor yang jajaran atas ya, yang di bawahnya, yang kecil, nomor kecilnya ini nggak deteksi. Nah, dengan ketentuan X-nya adalah 40 pixel dan Y-nya adalah 60 pixel. Jadi kalau di luar dari pada aturan itu, maka dia tidak terdeteksi. Nah, ini udah terdeteksi dengan menggunakan metode konturnya. Nah, namun pada pendeteksian ini karakternya masih belum terurut. Artinya sistem membacanya secara acak, secara random. Jadi harusnya pada posisi yang terurut, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuannya supaya mempermudah untuk penyusunan kembali dari image yang dibaca menjadi karakter tulisan ya. Contohnya ini kan secara kalau array, ini array 0, kebetulan ini 0 betul di sini posisinya. Yang kedua di sini huruf yang kedua harusnya 1. Yang ketiga 2 terus sampai terakhir ke 7. Nah, ini masih acak, maka perlu disusun, disuruh diurutkan lagi. Nah, seperti ini. Ya, urutannya baik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nantinya setelah kalau ini tersusun kan nanti dalam bentuk array nih, kita gabungkan, mudah untuk menggabungkannya
dan nantinya akan jadi huruf seperti ini. Contoh, ini E3524 PAG, langsung oleh sistem digabungkan menjadi E3524 PAG. Ini dari bentuk gambar ya ke bentuk tulisan seperti itu. Nah, ini untuk membaca gambar seperti ini, misalkan ini E bisa sistem membaca ini E3, ini bisa membaca 3, 5 baca 5, 2, 4 dan sebagainya, bisa dibaca oleh sistem. Untuk dikarenakan apa? Karena kan sebelumnya kami udah membuat model training ya, yaitu karakter recognizer. Jadi kami mentraining gambar sebanyak 360 gambar per huruf. Per hurufnya ada 10. Jadi 0 sampai 9, A sampai Z gitu kan, berdasarkan nomor kendaraan bermotor itu. Nah, terus di dalamnya misalkan angka 0 ini gambarnya itu ada 10 gambar 0 yang berbeda-beda. Nah, semuanya pun per 10. Jadi ada 360 gambar. Nah, itu sebetulnya masih kurang, harusnya di atas 50 itu lebih baik. Tapi tidak masalah karena di sini udah melakukan percobaan mencapai tingkat akurasi 0,98, artinya mendekati 100% lah. Ini 98% dan lossnya adalah 0,07, lumayan untuk seperti itu. Ini sebagai grafiknya akurasi sama training dan akurasi. Nah, sebagai implementasi ini adalah satu contoh. Contohnya adalah seperti ini. Kita dibuatkan sistem aplikasi berbasis web. Si user ataupun pengguna mengupload gambar seperti ini, gambar mobil atau kendaraan yang udah plat nomornya. Setelah itu upload. Nah, setelah diupload maka terjadi proses dan outputnya seperti ini. Jadi si gambar mobil ini udah langsung terdeteksi nomor kendaraannya dan langsung di crop dan ditampilkan. Setelah ditampilkan baru dideteksi oleh sistem di sini karakter recognizer dan juga klasifikasi platnya atau jenis platnya apa, misalnya plat hitam, plat merah, seperti itu langsung terdeteksi seperti ini. Itu salah satu contohnya. Sederhana. Nah, bagaimana sistem ini dapat bekerja? Mari kita praktekkan dan kita lihat apa yang terjadi. Baik, untuk selanjutnya ini adalah aplikasi Python yang ditulis di Jupyter Notebook ya. Seperti biasa kita load dulu library yang dibutuhkan seperti CP2 sebagai computer vision, Matplotlib sebagai untuk menampilkan gambar, dan image util ya untuk melakukan resize dan kebutuhan-kebutuhan lain terhadap gambar. Setelah itu kita load yang lainnya pun. Kita tunggu. Ini untuk menload salah satunya adalah NumPy ya, Numeric Py, Padlib, Sys, OS ya untuk membaca pad ya, dan juga untuk model-model. Nah, setelah kita load, kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan sesuai dengan sistem yang kita rancang sebelumnya. Kita buatkan semacam function atau prosedur yang didefinisikan. Setelah itu kita load weight atau model yang telah dibuat sebelumnya, itu yang hasilnya yang setelah di save adalah base plat nomor.pt. Kita load, tunggu beberapa saat. Ya, setelah di load baru kita lakukan percobaan untuk meload gambar. Pada hal ini adalah gambar mobil 2.jpg. Kita coba deteksi gambarnya seperti apa. Kita lihat di sini gambarnya adalah, kita akan mencoba salah satu gambar. Nah, yang kedua gambar kita contoh. Nah, kedua gambar, dua mobil ini, yang satu plat hitam, yang satu plat merah. Kita deteksi apakah benar mereka bisa terdeteksi. Kita cek dengan Jupyter Notebook-nya. Nah, ini kita load.
gambarnya. Oke, sukses. Setelah kita load, baru kita lakukan inference. Inference-nya di situ sampai ke tahapan proses prediction. Di dalam tahapan proses prediction tersebut, si gambar yang barusan kita load akan diprediksi berdasarkan hasil training yang sebelumnya. Kita lakukan inference. Setelah dilakukan inference, kita tunggu beberapa saat. Ini komputer agak lambat karena sambil merekam, soalnya mohon maaf. Oke, kita tunggu. Nah, selesai. Nah, inilah hasil outputnya. Setelah kita lakukan inference, kita lakukan prediksi, kita baca, alhamdulillah ini plat nomor hitam dan juga satunya ini plat merah. Kita bisa dicek plat hitam ini hasil cropannya bagaimana sih gitu. Nah, kita langsung bisa membaca, langsung di crop. Contohnya seperti ini, kita load. Nah, ini hasil dari gambar yang telah di crop. Kita ketahuan bahwa gambar yang merah ini adalah BK nih kebanyakan. Kalau yang ini berarti ini kan jadi jadi satu arah ya, area 0, ini area 1. Mungkin kebetulan saya membacanya ke area 1, ke area yang merah. Kita coba yang misalkan yang plat hitam ya. Berapa itunya, plat nomornya. Kita cek. Nah, ternyata plat hitam itu BK 1183C seperti itu. Alhamdulillah kita udah cek ke bagian border area ya. Sip. Untuk selanjutnya, kita setelah diketahui border area, maka kita lakukan pendeteksian karakter dari plat nomor tersebut. Bagaimana si plat area yang setelah kita crop ya, kita deteksi karakternya. Sebagai ambil contoh, sini saya membuat meload yang sudah di crop ya, misalnya seperti tadi. Ini gambarnya. Sebelumnya memang kita harus load dulu library-nya, ini udah di load sebelumnya untuk mempercepat saja sebetulnya. Nah, setelah kita load, kita dapatkan gambar yang sebelumnya kita dapatkan. Gambar tersebut ini masih gambar yang belum dinormalisasi. Artinya setiap gambar input bisa berubah intensitas cahaya, warna, dan sebagainya. Nah, untuk bisa diolah lebih lanjut, maka diperlukan aturan atau dinormalisasi. Nah, cara penormalisasiannya adalah seperti ini. Gambar yang sudah di input itu kita filter menjadi gambar dalam bentuk grayscale. Karena kebetulan di computer vision OpenCV itu adalah formatnya adalah BGR, maka si gambarnya itu kita diberikan perintah, yaitu salah satunya dengan call color BGR to gray ya, untuk menghasilkan gambar gray. Tujuannya untuk apa? Untuk menormalisasi. Setelah gambar dinormalisasi, selanjutnya kita lakukan adalah melakukan filter Otsu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa filter Otsu itu untuk mempertegas gambar menjadi mana gambar latar, mana gambar latar belakang, mana depan, seperti itu, dalam format hitam putih. Untuk urutan perintahnya seperti ini ya, kita lakukan trace Otsu. Nah, setelah kita load, maka akan ada gambar bentuknya hitam putih ya. Namun gambar tersebut adalah masih banyak noise. Nah, untuk menghilangkan noise, maka kita perlukan operasi opening dengan membentuk kernel cross ukuran 3x3 kalau di sistem seperti ini yang dirancang seperti ini, yang kami buat ya, kernel ini. Nah, ini salah satu contohnya. Sebelum kita lakukan opening ya, langsung dari trace Otsu, gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Udah jelas bahwa hitam putih kelihatan, gambar dari karakternya cukup jelas. Nah, ini masih belum cukup, kita usahakan seminimal mungkin terjadi noise. Contoh di sini ada noise itu kan, noise itu. Ini juga disebut noise. Bagusnya semua bisa noise kan. Cuman ini tergantung juga dari kualitas input juga ya. Nah, setelah itu kita lakukan opening ya.
opening, morfologi opening ya, tadi yang udah dijelaskan morfologi. Nah ini sudah dilakukan morfologi opening ya, maka noise-nya sedikit berkurang. Seperti itu. Nah setelah dilakukan itu, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan segmentasi karakter. Jadi karakter ini kita harapkan bahwa yang terdeteksi ini adalah karakter yang paling atas, sedangkan karakter yang di bawah kita abaikan saja. Nah dengan ketentuan kita melakukan aturan bahwa X-nya itu 40 ya, perkiraan 40 di sini, Y-nya adalah 60 seperti itu. Jadi semua yang masuk ke kriteria tersebut maka dia masuk ke kontur. Kalau dulu itu tidak masuk. Untuk alur perintahnya seperti ini. Nah, di sini adalah contohnya. Untuk mendapatkan kandidat itu lebarnya harus di antara 40 sampai dengan 60 ya. Dengan ya seperti itu, dengan atau besar dari 10 seperti itu. Tinggi kontur dalam rentang 40 sampai 60 pixel dan lebarnya lebih dari atau sama dengan 10 pixel. Selanjutnya setelah dilakukan itu kontur ya, kita lihat kandidatnya dapat atau tidak. Nah, kebetulan ini kandidat karakter kita udah dapat ya, berdasarkan aturan seperti tadi 40-60, dan yang gambar di sini nggak deteksi karena memang tidak, ukurannya nggak sama seperti itu. Kalau ukuran sama mungkin bisa di sini ada. Nah selanjutnya si kandidat karakter itu kita lakukan scoring artinya untuk menentukan pas atau tidaknya posisi di yang deteksi, karena mungkin saja gambarnya ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi untuk supaya pas maka dilakukan scoring. Nah, kita lakukan scoring dengan ketentuan ya, dan ketentuan toleransi di sini perbedaannya adalah jika perbedaannya adalah kurang dari 15 pixel ya, maka tambahkan nilai skor pada kandidat tersebut. Artinya akan dianggap bahwa meskipun ini ada di bawah sekitar 15 pixel, maka kita dianggap kita itu si gambar pixelnya itu, si gambar kandidatnya itu dianggap satu baris lah seperti. Karena kan bisa terjadi si gambar dari plat nomor itu enggak rata, ada yang sedikit miring dan lain sebagainya. Itu adalah yang 15 itu adalah toleransi ya. Kita lakukan scoring, alhamdulillah scoringnya kita dapat 7. Ini berarti bagus, semua terdeteksi seperti itu. Nah selanjutnya adalah lakukan indeks seperti tadi, indeks karakter ya, yang udah didapatkan, segmennya udah didapatkan, baru ini indeksnya berapa sih ya, nanti supaya bisa digabungkan, supaya bisa dideteksi gitu. Nah kita lakukan pengurutan di sini. Nah sebelumnya sistem membaca secara otomatis dan memang indeksnya masih acak, ada 0, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 6, harusnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk itu maka kita lakukan pengurutan indeks. Nah ini teknik untuk mengurutkan indeksnya, kita sortir sedemikian rupa, dan ini salah satu ini belum di load ya sebetulnya ya, nanti ini secara otomatis akan terurut. Sebagai contoh yang terakhir adalah seperti ini. Ini udah diurutkan. Nah ini udah dimasukkan ke plat. Nah seperti ini. Ini sebagai contoh yang terakhir yang sudah di load semua. Pertama sebelum dinormalisasi ya, terus ini setelah dilakukan normalisasi dan dilakukan outsu, setelah itu kontur setelah itu masih belum terurut, ini kontur yang belum terurut lalu diurutkan, dan setelah itu digabungkan. Nah, jadilah karakter yang kita baca. Kita cek aja ini yang ada di teks atau yang ada di image yang kita deteksi adalah plat nomornya ada E3524 PAG. Nah di sini juga E3524 PAG, berarti 100% terdeteksi seperti itu. Ini percobaan dari laptop saya Ajeng Siti Asri dengan plat nomor yang cukup jelas.
hasilnya cukup akurat karena gambar yang cukup jelas. Untuk mengulangnya bisa cek kembali. Kesimpulan dan saran, alhamdulillah pada sistem yang telah kita buat, alhamdulillah mampu mendeteksi multiple plat nomor kendaraan serta klasifikasi plat nomor. Dalam pendeteksian plat nomor kendaraan di Indonesia banyak perbedaan ya dengan sistem plat nomor yang ada di internasional ya. Di antaranya di Indonesia banyak model plat nomor seperti plat hitam, plat merah, plat kuning, plat putih, plat hijau, dan plat biru. Berbeda dengan di internasional di luar negeri ya, seperti itu. Kebanyakan plat putih dan labelnya hitam seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pontasi karakter pada plat nomor pun belum standar. Jadi banyak yang miss terdeteksi. Jadi harus banyak inisiatif solusinya ya. Salah satunya kita harus lebih banyak mentraining pontasi dari karakter masing-masing plat nomor. Nah, sarannya untuk kedepannya mudah-mudahan ini diharapkan untuk kedepannya pemerintah bisa membuat standarisasi dari plat nomor kendaraan ya dengan standar tertentu seperti plat putih, tulisan hitam untuk mempermudah deteksi dalam penerapan penegakan hukum lalu lintas ya, law enforcement dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Demikian pemaparan presentasi untuk pengolahan citra tentang sistem informasi atau aplikasi pendeteksian plat kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak luput dari hilaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.